sepanjang triwulan ini, kita akan belajar tentang pelajaran perjalanan Yesus. Dan sekarang kita udah masuk nih ke pelajaran ke-10 dengan judul Bangunlah. Ketika Yesus datang, nantinya ia pasti akan membangkitkan keluarga kita, teman-teman kita yang telah beristirahat dalam Tuhan. Dan kita bisa ketemu lagi sama mereka. Bahkan hidup kekal bersama-sama dengan mereka dalam kerajaan surga. Yesus itu memang Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Termasuk kita kalau kita percaya kepada Dia. Hai teman-teman Cornerstone, ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Bareng aku Hascela dengan teman aku Diamond Simatupang. Dan di sini kita akan belajar Cornerstone bareng-bareng. Nah, Dion kayaknya baru pertama kali ya ke sini. Iya, Oke, Dion boleh dong kasih tahu nih informasi apa buat teman-teman kita. Jadi begini, buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, langsung aja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk minta buku ini supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, dan tentunya aku juga mau ingetin kita semua. Dan setiap pelajaran Cornerstone bakal ada kuis berhadiah. Buat teman-teman yang suka nonton Cornerstone Connection dan sering nonton Cornerstone Connection, pasti udah tahu kan, di setiap pembelajaran yang kita sampaikan akan ada kuis. Nah, untuk itu, gimana nih caranya supaya bisa jawab kuis? Kalian harus tetap nontonin kita sampai akhir pelajaran ya, karena pertanyaannya bakal ada di akhir segmen nanti dan bakal dikasih tahu nanti. Bener banget. Oke, jadi pelajaran kita kali ini tentang apa sih, Cela? Nah, sepanjang triwulan ini, kita akan belajar tentang pelajaran perjalanan Yesus. Dan sekarang kita udah masuk nih ke pelajaran ke-10 dengan judul Bangunlah. Udah bangun kali gua, masa syuting tidur? Bukan gitu, Yon. Maksudnya sekarang tuh pelajarannya itu judulnya Bangunlah. Oke, langsung aja kita baca ceritanya di Yohanes 11. Ya, betul kan kita jadi penasaran nih, maksud dari judul Bangunlah ini tuh apa? Kayak kita bisa sama-sama langsung baca ceritanya di Yohanes 11 ayat 17. Buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, boleh buka Alkitab. Aku duluan ya, Dion. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudara-saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Dan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyugulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Dan setelah itu, Dion, kata orang-orang Yahudi, mereka semua bilang, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Maka masyugulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan
Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ternyata cerita tentang Yesus telah membangkitkan Lazarus. Sedih banget ya. Iya, benar. Kayak waktu itu kan Tuhan sampai menangis ya. Tapi kalau dipikir-pikir, Lazarus kan juga bangkit. Jadi kenapa Yesus nangis? Oh, ternyata ini cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus, Cel. Iya, sedih banget kali ya. Waktu itu Tuhan tuh sampai nangis. Iya, tapi kan Lazarus juga habis itu dibangkitkan. Buat apa Yesus menangis? Ya juga sih. Tapi coba deh kita dengerin dulu apa kata Profesor Corner supaya kita nggak bingung dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, dalam banyak budaya, keluarga yang berduka itu membayar orang-orang untuk menangis dan meratap pada saat kematian anggota keluarga mereka. Begitu juga yang dialami oleh Maria dan Marta ketika saudara mereka Lazarus meninggal. Mereka membayar orang-orang untuk membuat keributan dari tangisan yang menggetarkan pada waktu penguburan. Namun, ketika Yesus menangis, kata yang digunakan itu tidak sama dengan kata yang digunakan untuk meratap. Namun, kata itu menangkap duka yang mendalam dan tenang. Nah, teman-teman, jangan sampai kita membuat Yesus menangis. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini kita sudah hadir bersama dengan kita yaitu Pak Pendeta Benny Tambunan. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Sehat ya? Sehat. Gimana Pak Pendeta kabarnya? Sehat-sehat juga. Masih semangat gak Pak Pendeta? Masih kita. Kan masih semangat ya. baru-baru Apalagi selesai. ada anak baru. Oh iya benar. Karena juga masih baru selesai bulan-bulan kemerdekaan ya. Iya, benar. Pak Pendeta, Ya. tadi kita udah baca pelajaran ke-10 dengan judul Bangunlah. Dan ayat intinya terdapat dalam Markus 11 ayat 35. Coba Yohanes 11 ayat 35. Dion boleh bacain? Di dalam Yohanes 11 ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Oke. Pendeta, Ya. kami punya pertanyaan terkait cerita kebangkitan Lazarus. Mengapa Yesus menangis? Dan pertanyaan kedua, apakah sedih karena Lazarus meninggal? Padahal kan setelah itu Yesus juga membangkitkan. Iya. Pelajaran ini kan memberikan kita bahwa Yesus itu juga manusia sebagaimana kita. Ini kan Lazarus saudaranya ya. Masih saudaranya. Baru tahu Pak Pendeta. Ya. Baru tahu. Ya, dia masih saudaranya. Sebabnya kan Marta Maria kan dekat dengan mereka ya. Ada kadang mereka dia mampir dan sebagainya. Jadi selalu inikannya, dan pada waktu Yesus datang itu kemudian dia melihat duka cita. Yesus Yesus sering melihat perasaan hibanya itu, perasaan dia langsung kalau orang katakan melo gitu ya. Dia cepat tergerak hatinya untuk menolong orang lain, dia cepat tergerak hatinya untuk melihat situasi yang memang yang sangat memerlukan pertolongan pada siapapun. Dan pelajaran ini juga kebangkitan yang diberikan itu memberikan satu hal bahwa memang Yesus adalah segala sesuatunya dalam hidupnya. Jadi Yesus tidak membiarkan kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka dan lain sebagainya. Oke. Pak Pendeta, pelajaran. Pertanyaan berikutnya. Apakah cerita Lazarus ini diajarkan tentang keadaan orang mati? Nah, ini
ini yang penting. Kita harus tahu bahwa latar belakang cerita ini. Jadi Yesus kan biasa pergi kemana-mana, menyembuhkan orang, melakukan banyak hal-hal lain, kemudian dia juga berkhotbah dan lain sebagainya ya. Tetapi kan dalam keadaan demikian, orang-orang banyak itu yang datang bersama-sama dengan Yesus, kan ada orang yang memang ingin disembuhkan, memang sakit dia ingin sembuh. Ada orang yang memang ingin mendengarkan Yesus berkhotbah atau Yesus berbicara. Ada orang yang memang punya maksud-maksud lain. Ada orang punya keinginan jahat. Nih Yesus kesalahannya apa nanti ya, apa semuanya. Karena dilihat Yesus sempurna kali ya. Iya, karena dalam hal jadi pada waktu ya kalau sekarang Yesus kan lagi ya kalau istilah sekarang lagi viral-viralnya itu lagi ngetop hasil surveinya lagi tinggi gitu ya. Jadi pengikutnya banyak dan lain sebagainya. Kemudian kan dengar berita ini bahwa Lazarus sakit. Lazarus sakit, kemudian pada waktu dapat berita Lazarus sakit, Yesus kan hanya katakan biarlah nanti Allah dimuliakan untuk hal itu. Kemudian nggak lama dapat berita Lazarus mati. Lazarus mati pun Yesus masih tidak langsung pergi. Ya, ayo kita pergi ke rumah mereka. Tidak, masih nunggu berapa hari? 4 hari. 4 hari. Kemudian baru Yesus datang, tadi kalian sudah baca tentunya ayatnya, Yesus datang, pada waktu Yesus datang, dikasih tahu kepada keluarga di sana, kepada Marta kemudian di rumah itu kan sedang ada, penghiburan atau apa ya, seperti itu. Tapi kan zaman dulu rupanya sudah memang ada orang yang memang dibayar untuk menangis. Jadi, ya, zaman sekarang juga ada ya suku tertentu nih. Jadi datang bayar untuk menangis supaya memang suasana duka dalam keluarga itu. Jadi kalau kalian suka menangis bikin jadi kayak kesannya kayak rame gitu ya. Iya, rame demikian. Jadi lagi rame-ramenya di rumah itu kemudian dicolek ada Yesus di sana gitu kan. Kemudian Marta keluar. Kemudian pas Marta keluar kan tanya, kenapa kamu nggak datang di sini di waktu dia sakit? Kalau kamu ada, mungkin Lazarus tidak akan mati. Tidak akan mati. Kemudian ya Yesus jawab ya bahwa dia akan bangkit. Kemudian kan kembali lagi Marta, kemudian dipanggil Maria. Ada Yesus di sana. Kemudian mereka sama-sama menghampiri Yesus. Kemudian Maria juga mengatakan, kenapa kamu nggak ada? Padahal itu saudara, kalau kamu ada mungkin dia tidak akan mati. Kemudian Yesus tanya, dikubur di mana? Oh di sana ada batu, jadi kuburan dulu itu pakai batu ya, kemudian ditutup di sana. Jadi memberikan kepada kita hal yang memang Yesus itu segalanya dalam hal kebangkitan yang diadakan pada waktu itu. Jadi ada hal tertentu yang Yesus mau lakukan pada peristiwa di Yohanes pasal 11 ini. Oke, thank you Pak Pendeta. Next pertanyaan, ada gak Dion? Iya. Saya pernah baca di Alkitab dan tadi juga pendeta sudah jelaskan, Yesus tidak segera datang waktu Lazarus mati. Nah, kira-kira kenapa Yesus berlama-lama datang? Sampai 4 hari. Yang pertama bahwa pernah satu kali Yesus sedang berjalan, kemudian orang mau keluar kota, rombongan kedukaan karena ada seorang anak yang sudah meninggal, tapi ibunya begitu menangis sekali, sangat berduka. Jadi pas waktu Yesus lewat dengan rombongannya, kemudian dia lihat kedukaan itu, maka Yesus tergerak hatinya untuk melihat hal tersebut. Kemudian dia membangkitkan anak yang mau dikubur ini. Ya, jadi dalam perjalanan mau kubur, kemudian anak itu dibangkitkan. Pada waktu anak itu dibangkitkan, itu masih baru nikahnya. Jadi orang katakan, aduh itu kan baru meninggal, jangan-jangan belum mati beneran, mati suri. Ya, jangan-jangan mati suri. Kalau memang mati suri, gimana dong ininya gitu kan? Jadi kenapa Yesus sampai lama? 4 hari itu menandakan bahwa tubuh orang itu kalau sudah dikubur, maka itu sudah busuk. Sudah busuk. Jadi sudah membusuk. Jadi sudah benar-benar mati. Secara medis apapun dilakukan, itu memang mati. Kayaknya Tuhan pengen kasih proof banget ya. Iya, jadi Yesus ingin memberikan bahwa memang ini mati benar gitu loh.
ini yang mati benar. Jadi kenapa dia berlama-lama bukan untuk nanti dan sebagainya, tapi untuk memberikan memang dialah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Itu sebabnya pada waktu dia sampai disuruh buka itunya kan, suruh batunya disingkirkan. Setelah batu disingkirkan maka disuruh keluar, suruh buka dulu ya, buka dulu kainnya, kain kafannya, suruh buka, kemudian disuruh berjalan ya. Dan Lazarus memang hidup. Jadi kenapa Yesus lama? Dia ingin membuktikan kepada orang-orang banyak yang rombongan, ada orang yang memang sembuh seperti yang saya katakan tadi, ada memang orang yang ingin mencari kesalahannya. Jadi pada waktu itu terjadi, orang nggak bisa lagi menuduh dia bahwa itu bukan orang yang dia bisa membangkitkan orang mati, tapi ya mungkin mati suri dan lain sebagainya. Tapi tidak ada alasan lagi bahwa sekarang Lazarus membuktikan, Yesus membuktikan bahwa Lazarus memang mati dan bisa bangkitkan, bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana Yohanes pasal 11. Amin. Oke, pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa aplikasi yang bisa kita pelajari dalam cerita ini? Yang pertama, aplikasi yang kita bisa pelajari dalam cerita ini adalah bahwa Yesus itu memang Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Termasuk kita kalau kita percaya kepada Dia. Jadi kalau kedatangan Tuhan itu memang real, nanti memang ada. Membangkitkan orang mati. Kemudian hal lain bahwa Yesus itu sangat iba kepada siapapun ke dalam keadaan susah. Jadi jangan pernah takut kalau kita susah datang kepada Yesus. Dia pasti akan menolong kita dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin dua hal ini yang menonjol dari pelajaran kita. Amin. Benar banget. Jadi kita nggak boleh ya kayak ngerasa meminta ini, kesannya kita sama Tuhan minta-minta terus. Padahal sebenarnya Yesus tuh iba banget ya sama kita yang lagi kesan. Terima kasih Pak Pendeta udah ngejawab beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang di rumah. Oke, Dion. Sekarang kita mau ikutin tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Carol, asal aku dari perguruan Advent Ciracas. Nama aku Katie, aku dari sekolah SMA perguruan Advent 15 Ciracas. Nama aku Divet, aku dari SMA Advent Ciracas. Namaku Melody Sky, asalnya dari sekolah perguruan Advent 15 Ciracas. Menurut aku nggak setuju. Kenapa? Karena yang melakukan semua keajaiban ini tuh dilakukan sama Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia biasa itu nggak akan bisa ngelakuin itu. Hal itu nggak mungkin maksudnya ya. Kayak kita nih, kita misalnya cuma punya makanan 12, tapi 12 itu bisa dibagiin buat 5.000 orang. Itu nggak mungkin kan? Kita sebagai manusia biasa. Tapi itu bisa terjadi karena Yesus yang ngelakuin. Dia punya kuasa atas hal itu sehingga dia bisa melakukan itu. Dan menurut aku, kenapa itu dibilang nggak setuju kalau misalkan membangkitkan dibilang lebih berkuasa gitu. Kenapa? Karena kita kan memang manusia kan nggak bisa bagi roti, ya kan? Kalau misalnya roti cuma 12 tapi kita bagi ke 5.000 orang itu nggak bisa kan? Jadi menurutku semuanya itu sama-sama berkuasa. Kalau aku setuju, membangkitkan orang mati itu lebih berkuasa. Karena secara manusia, menyembuhkan orang, membagi-bagi makanan itu bisa kita lakukan. Tapi membangkitkan orang mati itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi menurut aku itu lebih powerful dibanding dengan memberi makan 5.000 orang dan menyembuhkan penyakit kusta. Kalau aku sendiri tidak setuju. Karena menurut aku semua mukjizat yang Yesus buat itu sangatlah ajaib. Jadi kalau menurut aku semuanya itu sama rata gitu. Aku nggak setuju karena keduanya itu sama-sama berkuasa. Dan Tuhan itu punya kuasa untuk melakukan apa saja yang mendatangkan kebaikan. Gak dilihat dari berapa besarnya, segala sesuatu mukjizat yang mendatangkan kebaikan itu bisa terjadi karena Tuhan yang melakukan.
Connection. Nah, tadi kita udah denger nih pendapat teman-teman kita. Kalau menurut lu gimana, Dion? Menurut saya, Setujunya yang mana? saya tim setuju. Oke, boleh jelasin nggak? Kenapa? Karena ya membangkitkan orang mati itu memang hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Kalau memberi makan orang, kita bisa menyembuhkan. Dokter juga bisa melalui tangan Tuhan juga kan. Tapi kan itu 12 roti. Terus dikasih ke 5.000 orang. Itu baru laki-laki. Dari 12 menjadi 5.000. Itu juga sebenarnya semua mukjizat Tuhan itu sama-sama berkuasa. Kita nggak bisa bilang kalau ada yang tidak atau kurang. Semua berkuasa. Cuman kalau dibilang yang paling berkuasa ya membangkitkan orang mati. Karena memang hanya Tuhan saja yang bisa. Oke. Jadi teman-teman, intinya cerita kebangkitan Lazarus jadi kabar pengharapan buat kita semua. Bahwa ketika Yesus datang, nantinya ia pasti akan membangkitkan keluarga kita, teman-teman kita yang telah beristirahat dalam Tuhan. Dan kita bisa ketemu lagi sama mereka. Bahkan hidup kekal bersama-sama dengan mereka dalam kerajaan surga. Nah, seperti yang kita udah janjikan tadi, kalau kita ada kuis berhadiah. Sekarang saatnya kita sebutin pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, seperti apa bentuk kubur Lazarus? Aku bacain sekali lagi ya. Seperti apa bentuk kubur Lazarus? Nah, teman-teman dapat nulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone10 spasi jawaban. Misalkan nih, jawabannya adalah batu nisan. Nah, kalian boleh ketik #cornerstone10 spasi batu nisan. Dan jangan lupa pakai hashtag. Nanti kan sayang banget kan udah bener-bener tulis jawabannya, tapi lupa pakai hashtag. Nah, untuk pemenangnya, teman-teman bisa cek di IG Story Hope Channel Indonesia. Oke, Dion. Iya, nggak terasa nih kita sudah di akhir pelajaran. Dan Pendeta boleh memberikan kesimpulan? Oke. Kesimpulan pelajaran kita yang ke-10 dengan judul Bangunlah, menceritakan bagaimana Yohanes pasal 11 Lazarus dibangkitkan. Bagaimana diceritakan dalam pelajaran kita bahwa kita itu sudah punya pengharapan. Kita punya pengharapan bahwa Yesuslah kebangkitan, Yesuslah yang melakukan banyak hal bagi kita. Bahkan kalau mati sekalipun Dia yang bisa membangkitkan. Jadi pengharapan itu jangan pernah kita lepaskan. Pengharapan itu jangan pernah kita abaikan. Mari tetap berpegang kepada Yesus. Mari tetap pegang Dia dengan baik-baik. Jangan sampai lepas. Agar kalaupun kita sampai mengakhiri untuk sementara hidup kita, kita yakin pada waktu Yesus datang, maka kita akan dibangkitkan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Baik, Pak Pendeta. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas kesimpulan yang diberikan. Pendeta. Pak Pendeta tadi udah jawab pertanyaan-pertanyaan kita, terus Pak Pendeta udah kasih kesimpulan. Nah, sekarang boleh dong Pak Pendeta mendoakan kita semua juga buat teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang menciptakan kami, bahkan Tuhan pun membangkitkan Lazarus yang sudah mati menurut segala sesuatunya. Dan pada saat ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Bapa dalam surga, kami memohon kiranya Tuhan menambahkan iman kepercayaan kami kepadamu agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan, dan kami pun boleh mempunyai pengharapan pada waktu Tuhan datang, maka mereka yang telah mati pun boleh dibangkitkan, kami boleh bertemu bersama-sama. Kami menyerahkan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, Tuhan juga melindungi. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjawab seruan doa-doa mereka agar mereka pun merasakan kasih Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Ya, Dion. Oke teman-teman, itulah pelajaran kita pekan ini.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti program ini, terutama kepada Benny Tambunan yang juga sebagai narasumber kita. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Oke. Teman-teman tetap semangat pelajari firman Tuhan dan harus semangat yang akan membuat kita semakin mencintai Dia dan selalu berharap kepadanya. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.